Shalom Ya, pemirsa daripada podcast Terima Kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi ini dengan sebuah topik yang sangat menarik ya. Tuhan memberi aku resep. Ya, apa sih sebenarnya yang akan dibahas? Tetapi ini sesuatu yang unik, tetapi sesuatu yang sungguh akan kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan seseorang. Hari ini podcast Terima Kasih Tuhan menghadirkan seseorang yang sebenarnya dia ini ajaib ya, Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Melalui kepekaannya mendengar suara Tuhan, dia bisa mendapatkan eh, apa yang menjadi jalan keluar atas masalahnya. Apa itu? Kita akan langsung saja menyapa Ibu Resi Helen. Saya suka memanggilnya dengan sebutan Resi. Dan dia paling suka menyebut nama saya dengan sebutan Ima, yaitu singkatan dari Ibu Maria. Demikian sih biasanya nama akrab saya terhadap mereka-mereka yang sudah cukup dekat dengan saya. Bukan begitu, Resi? iya, halo Ima. Selamat Halo. pagi pemirsa semua. Senang ya kita hari ini kedatangan tamu yang menurut saya spesial. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau apa sih yang selama ini benar-benar Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Oke, Resi, sebenarnya awal-awalnya apa sih yang Resi alami sehingga Resi bisa ada di titik ini jago sekali bikin dessert. Saya nih pernah cobain loh, enak banget beneran, beneran. Sampai di tempat tinggal saya aja yang jauh banget dari tempat tokonya Resi, rasanya kepingin banget pesen lagi gitu, deliver walaupun jauh. Iya, Benar-benar enak. Oke, apa sih Resi sebenarnya terima kasih yang Ima. terjadi ya di dalam kehidupan kamu? Silakan mungkin bisa cerita buat kita ya. Iya, oke. Iya, halo Ima, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi, Resi cerita sedikit. Resi sampai The Momci ini, nama tokonya The Momci Dessert. Sampai di titik ini semuanya tentu melewati berbagai macam proses. Nah, titik awalnya itu terbentuk untuk mau baking, mau bikin kue, belajar bikin kue itu dari anak-anak. Karena dulu waktu anak-anak masih kecil, mereka itu kakaknya terutama anak yang pertama itu alergi telur, alergi susu sapi, tapi dia suka ngemil. Dia suka makan cake-cake atau cookies-cookies gitu. Jadi, tapi alerginya itu langsung kumat kan, tangan gatel. Terus akhirnya Resi coba tergerak untuk mulai coba deh bikin sendiri kue-kue yang simple, yang anak-anak bisa makan. Coba bikin snack-snack, dessert-dessert yang gampang gitu. Mulai ngulik, ketemulah beberapa resep yang bisa anak-anak coba. Ternyata responnya mereka, oh enak mama, enak mama. Akhirnya aku mulai tertarik, mulai suka, mulai ketemu passionnya. Oh aku suka ya nge-bake ini. Oh, aku percaya itu kayaknya, ya bukan kayaknya, pasti Tuhan tuntun ke situ gitu untuk menemukan passion aku. Ya. Mungkin dari anak alergi itu. Sebenarnya aku juga suka minta sama Tuhan, Tuhan apa sih skill aku pengen tahu skill aku di mana, tapi ya berlalu gitu aja, diarahinnya, dituntunnya malah ya mungkin lewat anakku alergi ini, jadi suka ngebake, jadi suka coba bikin-bikin kue gitu. Dari nggak bisa masak, terus mau bikin kue, mau masak. Itu ada proses seperti apa terjadi, ya kan, di dalam hati kamu. Iya, aku coba aja sih, Oh nekat nekat, aja ngulik resep. nekat ya. Apa yang bikin kamu nekat? Aku browsing. Karena aku pengen banget menyajikan sesuatu buat anak aku yang
enak, yang aku yang bikin gitu. Jadi aku nggak beli. Kalau aku tarik jauh sampai waktu aku kecil, Ima, ternyata aku diingetin Tuhan tuh aku waktu kecil aku suka banget bikin sesuatu, baking bukan masak. Baking, bikin kue. Walaupun dulu mungkin masih kecil itu nggak tahu jadinya apa. Tapi Hmm. aku suka surfing ke mama. Kalau aku nunggu-nunggu mama pulang kantor, aku pengen sajiin sesuatu. Kayaknya dulu itu entah pancake atau bolu-bolu gitu. Jadi Aku lihat pernah resepnya ya, itu kalau nggak salah cuma dari majalah apa tabloid, tabloid gitu. jadi Nah, pernah ya, pernah. pernah. Jadi kalau aku tarik lagi ke belakang, oh iya ya. Jadi aku merasa waktu pemicunya Sarah alergi itu kayak Tuhan mungkin onin lagi ya. Mungkin aku bertanya-tanya skill aku apa sih Tuhan? Hmm. Ya, mungkin yang ditetapkan Tuhan tuh buat aku ya itu. Jadi kayak di onin lagi gitu ininya. Jadi kayak passion aku, oh ternyata memang di baking. Ternyata kok tertariknya bukan dimasak, tapi bisa aja kan aku nyarinya di masakan. Tapi ini kok di baking, aku nyarinya tuh kue. Tadi kamu bilang setelah kamu punya keinginan begitu kuat untuk kamu mau membuat anak-anak kamu bisa mereka makan makanan kesukaan mereka, ya kue-kue, dessert-dessert gitu kan. Jadi ini lahir daripada kayak usaha yang keras dari seorang mama yang memiliki anak-anak yang kesulitan untuk bisa makan makanan seperti halnya anak-anak yang lain karena mereka Iya. punya problem alergi tadi ya. Nah, usaha yang keras tadi itu kamu menerjang semua kebiasaan kamu yang nggak bikin kue, nggak masak gitu kan. Dan waktu kamu mengusahakan, tadi kamu sempat bilang Tuhan menuntun kamu. Apa sih yang terjadi dengan Tuhan menuntun kamu? Ya, jadi waktu dalam prosesnya itu membuat kue itu kan walaupun kita melihat resep nggak mudah juga langsung dapat oh ini nih pasti yang enak. Kita harus coba dulu bikin gagal atau mungkin salah karena di resep-resep itu juga yang kita baca di apa internet belum tentu hasilnya sama apa yang Oh ya, digambar gitu. oh ya, Iya, saya nggak jadi tahu nih. Oh nggak ternyata semua tapi resep nggak itu nggak ada yang tentu nggak sama. cocok. Hmm. Heeh, nggak tentu sama dan dari teknik juga. Makanya kalau sekarang itu orang les, kursus atau sekolah itu hands on. Hands on itu maksudnya walaupun kita baca resep, kita langsung praktek Ima. Itu Oke. hands on. Nah, karena kalau kita cuma baca, walaupun dibaca di resep itu pasti resepnya, pas kita praktek teknik itu belum tentu bisa kita lakuin. Baik. Karena kan minim informasi juga, mungkin ada yang nggak lengkap tulis caranya. Nah, saat Oh, itu karena modal nekat aja, oh ini resepnya bikin gitu. Ya, baik. bikin setelah jadi enak sih, tapi kok ada yang kurang ya, kok ini kurang moist atau kurang apa, besok coba lagi. Ya. Nah, itu ada rasa keinginan yang kuat, pengen cepet-cepet. Kadang-kadang tuh bake-nya itu udah sore karena pemula, jadi mungkin nggak kayak profesional ya Imah, 2 jam selesai. Ini Ya. ngatur pancinya, apanya, persiapannya, belanjanya. Jadi kayak bisa malam baru selesai bake. Ntar pagi-pagi aku serving ke anak-anak atau malam itu juga kalau mereka belum tidur. Nah kalau ada yang kurang, itu ada sesuatu yang kayak aku nggak sabar untuk besok aku pengen coba lagi, Ya. aku pengen bake lagi, aku Ya. pengen beli bahan yang satu lagi yang kurang itu. Aku pengen, oh itu tuh ternyata aku kematangan, Ya. ovenku tuh kayaknya, ya hal-hal kayak gitu itu yang bikin aku ketagihan untuk aku mau Coba cari lagi, lagi resep, coba coba. lagi, coba. Heeh, dan ketika ya singkat cerita dalam prosesnya mencoba itu aku merasa ada tuntunan Tuhan Ya. gitu. Jadi mungkin ya Tuhan, aku merasa Tuhan tuh sedetail itu menuntun kita bukan hanya dalam masalah atau apa, tapi ada hal-hal yang kita lagi lakukan kayak aku nih baking ini gitu. Kita kan Ya. merasa masa sih segitunya mau mau apa? Mau ngaduk telur aja masa dituntun Tuhan. Ya Tapi itu yang aku betul. alamin. Heeh. Oke. Itu benar-benar real itu yang aku alamin. Nggak memang nggak real bener-bener suara Tuhan. Resi kocok telurnya kayak gini enggak. Tapi Tapi ada rasa di hati yang
kamu tuh salah, nggak kayak gitu. Coba Oke. deh kamu tuang yang ini, coba deh ini duluan gitu. Kayak Oke, gitu sih, Desi, Mah. boleh cerita satu kali kamu lagi membuat satu resep Mm. dan waktu kamu buat itu, kamu benar-benar mendapat impresi di hati kamu, tuntunan Tuhan itu langkah demi langkah sampai resep itu jadi bagus. Boleh nggak kamu ceritakan? Nah, jadi entah kenapa waktu yang aku ngulik resep itu mungkin masih minim. Itu soalnya waktu itu masih di Bali tahun 2014. Hmm, Jadi hampir 9 tahun yang lalu ya, Ima. ya. Informasi aku tentang internet juga masih minim gitu. Jadi aku nggak, entah kenapa yang aku Google tuh pokoknya bikin cake, banana cake gitu. Misalnya banana cake. Nah itu kan ada telur. Anak aku kan nggak boleh telur. Jadi aku coba aja, oke kalau telurnya aku skip, bisa nggak ya? Nah itu hal-hal kayak gitu yang aku coba. Lalu, Eh, Lalu aku kayak mendapat tuntunan waktu lagi kerjain itu, oh ya udah oke aku coba ya bikin, oh kalau ada susunya berarti aku ganti sama susu kacang gitu. Itu aku merasa semua benar-benar tuntunan Tuhan karena aku itu minim informasi. Aku nggak pernah sekolah baking sebelumnya, aku tidak mengenal ya, bahan-bahan. ya. Sebelumnya aku kan nggak mengenal apa latar belakangnya bukan yang memang orang jago masak, jadi paling nggak tahu bahan gitu kan Ima. Nah ini aku nggak, aku minim banget sama informasi itu. Jadi yang aku tahu mungkin yang umum-umum gitu. Jadi susu itu aku ganti ke susu soya, soya. Karena dapat dapat impresi di hati ya. Iya, heeh. Ganti Susunya aja susu soya, ganti dengan heeh. soya, maksudnya diganti dengan susu kacang gitu ya. Iya, Terus heeh. apa langkah berikutnya lagi kamu dapat tuntunan? Jadi terus ya Sarah itu kan nggak bisa telur. Jadi aku cari yang memang kalau dalam bikin cake itu kalau kita apa step yang telurnya harus dikocok dengan gula yang sampai mengembang itu kan jadi bolu kan itu memang aku emang udah skip, oh aku nggak mau yang kayak gitu, aku mau yang gampang aja cari simple. Nah itulah tuntunan Tuhan kayak kok bisa aku bisa cari yang coba Resi cari yang simple aja, cari yang ininya kayak gini stepnya, telurnya mungkin langsung masuk tapi kamu nggak masukin telur, Hmm, masukin semua bahan aja tanpa telur. Nah itu tuh siapa yang ngajarin aku kalau bukan Tuhan gitu saat itu. ya, Akhirnya aku dapat 2 resep, 3 resep dari Tuhan itu banana cake, ya. mmm, carrot cake, sama brownies. Aku Hmm, bilang dari Tuhan karena apa? Karena bukan dari aku tuh nggak sekolah, aku tuh nggak maksudnya nggak sekolah baking. ya. Aku merasa memang bukan kepintaran aku, bener-bener inilah yang aku selalu saksikan, ini resep surga sih. Dan Resep surga. iya, dan ketika 3 itu aku bikin, Ya, puji Tuhan respon orang itu memang suka. Aku coba ya Ima, aku coba yang pakai susah sih dijelasin karena yang apa sih bedanya hikmat sendiri sama aku tahu bedanya dari Tuhan sama aku sendiri. Aku susah jelasin, cuma ada beberapa resep kue yang aku cari-cari sendiri, ya aku pengen sendiri, tapi tuh hasilnya tidak memuaskan. hmm, Tapi kalau udah ada kayak suara tuntunan, aku bikin, wah itu hasilnya luar biasa, hasilnya berbeda gitu loh Ima. hmm. Gitu sih. Jadi kata tuntunan itu artinya pada waktu kamu mengolah resep yang kamu create sendiri, Mm. itu step demi stepnya itu kamu betul-betul mendapatkan seperti impresi atau Iya, pesan yang ini dipakai, ini dikurangin, yang ini mm-mm. tidak dipakai, cara membuatnya semua dijadiin satu. Seperti Iya, itu muncul di hati kamu, iya muncul di hati. ya, kamu melakukannya dan hasilnya itu benar-benar leker. Iya, puji Orang Tuhan. suka. Betul. Dan itu betul Ima, dan itu firm, itu kayak nggak bisa aku ganggu gugat. Kalau aku ganti, ada yang aku coba deh, kok kayaknya orang lain kalau teknik itu kayaknya bagus hasilnya. Aku ganti Ima, coba ganti. Nggak bagus dan pasti nggak damai sejahtera. Kayaknya nggak enak, kayak aku dikejar-kejar, nggak, banana cake kamu nggak boleh ganti banana cake harus ini.
Padahal kadang aku pengen banana cake yang lain, yang kayak model bolu, yang pakai telur. Setelah selain bikin buat Sarah ya, maksudnya setelah aku mulai berjualan, aku pengen bikin versi lain. Tapi rasanya kok kayaknya memang aku merasa The Momchi Dessert ini eh, dari Tuhan, kayak partneran juga sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah enggak ada tuh jalannya mau ke situ. Gitu. Oke, jadi partner juga dari Tuhan, resep juga dari Tuhan. Oke, nah setelah buka toko, apa yang terjadi dengan pelanggan? Apa yang terjadi dengan apa namanya? Mungkin berkembang lagi resep-resep yang baru dengan tuntunan Tuhan. Dari proses yang awal sampai akhirnya buka toko itu agak lumayan jauh prosesnya. Terus banyak hal juga yang aku alamin, kayak Tuhan memang bawa aku dari nol banget, nggak bisa baking jadi bisa baking. Aku juga em, ngalamin nganterin sendiri ke customer, itu bener-bener aku anterin sampai ke depan pintu mereka, atau pokoknya semua belanja sendiri, nyuci semua loyang-loyangnya sendiri. Jadi Tuhan tuh izinin aku semua step aku lewatin. Sampai akhirnya pernah dalam masa aku nganterin itu kayak aku, Tuhan thank you ya, karena aku kayak ngeliat ke belakang, aku suka review orang-orang kan, gimana, udah terima belum, gimana, ada yang kurang nggak. Eh, Review orang-orang tuh semua suka banget gitu. Aku suka, thank you ya. Itu tuh berharga banget buat aku sih, Ima. Berharga banget baca itu. Malah kadang-kadang aku merasa itu lebih dari bayaran yang aku terima gitu. Kalau orang suka. Apa? Kenapa kamu merasa apa yang menjadi review orang itu sangat berharga Penting. buat kamu? Karena aku merasa kayak ini mujizat juga sih. Karena itu tadi, aku tuh nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa bikin aku bikin ini gitu, produk ini. Aku tuh bukan baker, bukan dari apa sekolah baker profesional, tapi orang kok bisa kasih reviewnya nih seolah-olah nih aku jago banget gitu kan, Ima. Tuhan tuh bawa aku dari start from zero sampai aku bisa di titik ini sekarang, dan banyak lagi yang Tuhan ajarin, banyak lagi yang Tuhan tambah-tambahin gitu. Aku percaya Tuhan dari awal sampai hari ini tuh Tuhan selalu mendampingi aku. Ya aku berterima kasih banget sama Tuhan karena sepanjang perjalanan hidup aku, aku minta sesuatu skill apa Tuhan, Tuhan sediakan gitu, dan di dalam prosesnya Tuhan menyertai aku. Dan Tuhan nggak tanggung-tanggung, Tuhan tuh memberikan lebih dari apa yang aku minta. Seperti misalnya aku bikin cake ini, Tuhan tuh nggak tanggung-tanggung ngasih ngirimin aku customer-customer yang jadi teman, customer-customer itu yang baik. Bahkan ketika sekarang lagi rame-ramenya untuk viral, kita bayar, orang bayar selebgram, Tuhan tuh sampai nggak kasih, bukan nggak kasih, Tuhan tuh nggak tanggung-tanggung, Ima. Aku nggak pernah bayar selebgram, tapi selebgram itu datang ke kita. Ada salah satu selebgram lagi viral saat itu, ini udah baru-baru ini sih, setelah buka toko 3 tahun, eh, setelah 2 tahun buka toko. Selebgram itu lagi viral dan semua orang itu bayar dia mahal. Kita ada kepikiran, aku dan tim ada kepikiran, seperti aku sama Ricky, sama kakak ipar, sama ponakan aku, kita ada kepikiran, yuk kita harus tingkatin nih penjualan. Oh, yang marketing sekarang tuh emang lagi harus ngegandeng orang-orang. Nah, tapi mahal banget ya. Ah, enggak lah, nanti Tuhan tuh kirimin, Imah, Tuhan yang kasih. Jadi itu benar-benar Tuhan tuh partner kita juga. Aku sangat-sangat berterima kasih, Tuhan kirim itu nggak tanggung-tanggung, dia yang beli. Jadi pas waktu dia review, dia bilang, ini gue nggak di endorse ya, ini gue beli. Dan itu bukan satu orang, Imah, ada beberapa orang, tapi yang paling kita berkesan banget ya 2 orang ini. Baik. Ya 2 orang Jadi ini. ya dia benar-benar ada di dalam perjalanan kamu, dari kamu tidak tahu masak and then kamu Iya. masak dan kamu dikasih tahu caranya membuat dessert, kemudian juga dikirimkan pelanggan, Mm-mm. kemudian juga untuk promonya juga dia juga kirimkan orang yang membantu kamu untuk promo. Betapa
kemurahan Tuhan ada di dalam hidup Tuhan, kamu ya. Tuhan. Iya, Ima. Jadi ya kalau mau bilang berterima kasih sama Tuhan, aku nggak tahu mulai dari mana. Tapi yang pasti aku merasa Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus baik banget di dalam setiap proses apapun, mungkin setiap kita yang alami, mungkin saat ini aku alami kebaikan Tuhan di dalam usaha ini, di dalam passion aku. Tapi aku percaya dalam setiap kita Tuhan Yesus tuh selalu baik dan menyertai dan menyediakan Amin. Amin. Saya gitu. dengar kalau sekarang Demamci sudah merambah ya. Bahkan banyak orderan ya sekarang. Puji Tuhan. Tuhan dan juga kalau ada Ya, event melewati badai juga, Ima. ya melewati badai juga ya. Kalau ada event-event juga selalu ada di sana dan selalu rame ya. Saya lihat standnya ya. Bahkan Iya, puji Tuhan. saya dengar sampai udah kewalahan menerima order ya. Iya, puji Tuhan, Ima. Nah, itulah penyertaan Tuhan. Kalau mau lihat pribadi sendiri atau Demomci itu sendiri, siapa Demomci? Masih banyak tempat besar lainnya yang bisa digait orang. Tapi aku melihat di situ penyertaan Tuhan ya. Kalau Tuhan yang udah kasih, nggak ada satu orang pun yang bisa menutupnya itu benar banget. Karena ya balik lagi, siapa Demomci Dessert kalau bukan Tuhan yang kirim gitu orang-orang. Apa sih visinya untuk Demamci ini bagi mungkin kamu dan mungkin juga kamu mau supaya Tuhan pakai Demamci ini untuk pekerjaannya. Kira-kira apa visinya yang kamu dapatkan untuk Demamci ini? Aku dapat impresinya tuh gini ya, kalau nanti demam cini Tuhan akan bawa naik. Kalau sekarang nih prosesnya gini, udah nikmati aja. Berarti kita mau lagi memberkati orang-orang yang bekerja sama kita. Hmm. Kalau sampai satu saat demam cini Tuhan bawa naik, ya itu semua aku kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, visinya ini ya untuk bisa memberikan dessert juga buat keluarga-keluarga, anak-anak itu dessert yang sehat dengan kualitas yang baik dan apapun yang Demomci akan gapai, apapun yang akan Demomci dessert itu diberikan Tuhan di ke depannya itu pokoknya ya aku nggak berani macem-macem cuma semua untuk kemuliaan Tuhan aja deh gitu. Wow. Jadi betul-betul ini dari Tuhan untuk Tuhan ya. Iya dan Ya, menarik sekali. Dimulai dari dan anak, kemudian bisa mempekerjakan orang-orang yang butuh pekerjaan, tetapi iya kemudian juga ada yang lebih besar, sebagaimana punya pengalaman anak-anak itu biar tetap sehat, tapi dengan makanan yang sehat, dan mau jadi berkat buat banyak orang tua, iya menjadi berkat. seluruh Jabodetabek mungkin saat Amin. Heeh. ini. Sepertinya itu sih Ma yang Tuhan taruh mungkin jadi berkat The Momci. Itu jadi Yang berkat untuk seluruh mama-mama ya, iya dan ibu yang mungkin mau supaya anaknya bisa makan makanan sehat, tapi bentuknya dessert tanpa mereka harus terganggu dengan yang namanya alergi ataupun iya, makanan-makanan yang bisa membuat mereka mungkin kurang begitu sehat ya. Tetapi ah, demamci ini memang didesain menjadi makanan yang sehat dan juga dia juga bisa menolong anak-anak yang alergi. Nah, iya, memperhatikan itu sih, memperhatikan bahan, kualitas bahannya. ya, dari segi kualitas dan bahan betul-betul dijaga yang terbaik ya. Saya dengar juga bahwa tidak mau menurunkan kualitasnya. Iya, Ya, iya, apapun yang terjadi tetap dijaga kualitasnya. Ya, lebih baik sempat saya juga berbincang sebelumnya. Kalau lebih baik, kalau memang nggak bisa terjadi, lebih baik eh, tidak mau membuat ya, tidak mau membuat cake atau iya, dessert yang kalau itu bahannya kualitasnya diturunkan. gitu, heeh. Iya, aku sampai lebih baik kayak gitu bener. Ya, Tadi tapi saya dengar, perjalanan The Momci ini juga ya puji Tuhan Ima support sistemnya juga kuat karena ya, ya itu
tadi Tuhan tuh kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, menyediakan juga support system yang kuat yang luar biasa itu ya dari suami, Ya, dari keluarga suami aku, kakak ipar aku terutama dan ponakan aku udah gede juga kan. Jadi aku semua ngejalanin itu mendukung. semakin mudah, semakin enak dan semua tuh kita bisa satu visi juga gitu. Jadi em, aku merasa, duh Tuhan tuh lucu banget dari awal sampai hari ini Tuhan tuntun tuh kadang sampai oh ternyata memang kalau Tuhan yang kasih pasti ada maksudnya Tuhan untuk ya banyak orang gitu, Baik. Ima. Nah, tadi ada bicara badai. Ada badai apa ya? Badai tsunami kah? Ya, jadi ketika memutuskan buka toko itu kan kok ketika itu waktu COVID didukung sama ya itu aku bilang tadi kakak ipar aku gitu. Kayaknya boleh nih kalau expand gitu. Lu nggak mau expand? Oh mau banget kan dulu rumahan kan. Rumahan dan waktu itu COVID. Waktu itu COVID justru di COVID itu aku demand-nya banyak tinggi di Ya, rumah ya. kewalahan sendirian. Jadi kakak ipar aku tuh sama ponakan sama suami aku juga ngeliat, wah nih kayak udah cocok nih buka toko, ya diledek-ledekin gitu, mau nggak? Ya mau aja sih kita bareng-bareng gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya sampai buka toko bagus Ima, karena itu kok lagi COVID bagus. Tapi ketika 2 tahun berjalan selesai COVID mulai normal, justru badai itu datang waktu normal karena kan mall udah buka, pilihan-pilihan semakin banyak, Apa yang persaingan. terjadi di badai itu? Menurun. Kenapa? Menurun. Menurun. Iya, Oke. menurun. Dan tempat di mana kita buka toko pertama itu juga vibe-nya udah menurun Baik. gitu. Jadi Kuranglah badai itu semua. berkurang lah, semakin menurun sampai akhirnya aku sempat putus asa. Putus asanya tuh gini, apa harus tutup aja? Cuma kok dapat impresinya enggak, berjalan 1 mile lagi satu kayak aku merasa kayak ada yang dorong untuk nggak apa-apa, jalan aja. Hai, ini tuh udah nggak ada profit, ini tuh udah mengalami bisa kerugian. Tapi aku masih bisa bayar toko, masih bisa bayar operasional. Mhm. Tapi Tuhan tuh lucu banget kok masih terus dikasih lampu hijau. Jalan terus walaupun kayak tertatih-tatih. Kalau bisa digambarkan tuh rasanya aku udah berdarah-darah dipaksa Tuhan jalan. Bisa gitu. Aku Pasti rasanya udah mau bisa. iya Pasti nyerah. bisa menguatkan. Nah, melalui Mm-mm. proses Tuhan menguatkan, kamu mengambil challenge itu, kesempatan itu, kamu terus kemudian bisa melewati badai itu ya. Iya, akhirnya bisa melewati badai itu dengan ya itu tuntunan Tuhan. Aku belajar taat, tapi di situ banyak yang dikikis Tuhan juga banyak. Karena belajar pembentukan karakter lagi, Jadi belajar lebih, belajar iya karakter. belajar lebih mendengar Tuhan juga gitu kan. Jadi tuntunan Tuhan tuh semakin aku iniin lagi gitu, semakin aku tajemin lagi ya udah deh Tuhan maunya apa sih gitu. Karena kalau menurut aku nih udah tutup aja, nggak ada harapan kayaknya. Kata Tuhan mau kamu maju ya. Iya, Dari tapi badai itu kamu bangkit. bangkit. Jadi prosesnya itu mungkin di usaha aku badai itu lagi ada, tapi di sisi yang lain aku lagi di dalam prosesnya Tuhan tuh bentuk karakter aku, Ya. bentuk semua ini ya kerohanian aku gitu, di mana Apa di yang situ dibentuk dari karakter dan kerohanian? aku waktu masa-masa itu mungkin aku idealisnya kan tinggi, Imah. Jadi Ya. aku banyak hal yang aku nggak mau gitu. Aku harus bikin Pokoknya A. kamu kokoh sama pendapat sendiri. Iya, kadang mungkin Tuhan pakai orang-orang tertentu gitu, bahkan keluarga sendiri udah kasih Dan nasihat. arahan, nasihat, tapi enggak, ini pokoknya tetap gini gitu. Eh, jadi akhirnya aku dalam 1 tahun itu diterpa, akhirnya ya udah deh, oke deh Tuhan gitu. Akhirnya emang Tuhan bawa ke rencananya Tuhan gitu. Kalau karakter aku selain itu juga kerohanian aku, ya karena aku bergabung di komunitas gereja juga. Nah, di situ aku juga kayak disibukin Tuhan untuk melayani orang-orang gitu kan. Hmm. Nah, di situ aku belajar sabar, belajar melayani, di distract Tuhan gitu. Jadi aku nggak rasa prosesnya itu tiba-tiba udah di ujung Ya. gitu. Mungkin lebih kepada Tuhan.
memberikan kepada kamu komunitas untuk kamu memimpin, kamu jadi fokus bagaimana menghadapi orang dan bisa sabar, dan juga kamu juga bisa menjadi teladan. Mungkin itu yang terus ditingkatkan ya, diizinkan Tuhan. Diizinkan. Lalu badai itu ada di komunitas dan komunitas itu membentuk kamu. Kira-kira Iya, seperti iya betul Ima. itu. Dan sekarang The Momci itu selain banyak penggemarnya, banyak orderannya dan saya dengar juga sudah punya tempat sendiri ya. Iya, Sudah itu ya. Dan tempat ini juga sungguh strategis dan ya, orang-orang mereka bisa datang, orderan-orderan terus juga bertambah dan pastinya kamu juga lagi di bawah Tuhan naik ya. iya, iya, Ya. Dari tidak bisa masak, dari anak-anak yang mengalami alergi dan harus menyelesaikan kebutuhan mereka, maka lahirlah jalan keluar dari Tuhan dengan Tuhan sendiri menuntun iya, Resi untuk bisa membuat resep. Resepnya yang menjadi 3 betul-betul asli itu dari Tuhan, yaitu carrot dessert ya, iya carrot cake, kemudian banana banana dessert cake, dan manis. brownies ya. Nah, Saya pernah cobain semuanya dan itu bukan cuma leker, benar-benar rasanya itu nggak terlalu bikin nggak terlalu manis, Ima ya. terlalu manis dan pokoknya enak banget lah ya. Iya. Dan Tuhan tambahin lagi, Ma. Tuhan tambahin produknya kan yang em, banyak disukain juga sekarang donat sama cinnamon roll. Nah, donat Tuh. dan cinnamon roll. Betul-betul luar biasa. Saya terharu. Saya juga tadi waktu kamu sampaikan untuk bilang kepada Tuhan terima kasih karena kamu seperti melihat diri kamu, aku siapa? Aku nggak sekolah, aku nggak suka masak. Siapa yang ngajarin aku? Siapa yang nuntun aku? Siapa yang ada di dalam perjalanan ini? Di jatuh bangunnya aku pun Tuhan selalu ada. Bahkan di badai yang paling berat sekalipun, bahkan sampai mau menyerah, Dia selalu memberikan kepada kamu kekuatan untuk kamu mau bangkit lagi dan kamu mengambil tanggung jawab dan kesempatan dan juga ngambil resikonya untuk kamu bangkit. Dan akhirnya sekarang kamu ada di titik ini. Perjalanan sedang dimulai dan terus sedang berlangsung. Dan seperti visi Hmm. yang tadi dikatakan, mau untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Iya, Semuanya amin. untuk Tuhan. Dan saudara Iya, pemirsa sekalian di Indonesia, hari ini kita belajar dari seorang mama yang menghadapi persoalan anak-anaknya tidak bisa makan makanan yang mengandung telur, yang mengandung susu, dan dia tidak putus asa, dia tidak marah kepada Tuhan, kesedihannya dia ganti dengan mau kerja keras, mencari jalan untuk bagaimana anak-anaknya tetap dapat makanan sehat. Sungguh hati yang luar biasa, niatan yang luar biasa. Dan masalah yang dihadapi bukan membuat dia surut, tapi dia mengambil kesempatan itu untuk dia mendengarkan suara Tuhan. Dan dia dapat membuat kue-kue, dessert, dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja, bisa punya usaha. Yang usaha ini betul-betul sangat menjanjikan. Karena sudah banyak orang yang mereka merasakan dessertnya dan selalu mereka puas. amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita semua hari ini sedang mengalami persoalan yang mungkin itu datang tanpa kita undang. Kita belajar hari ini dari seorang mama. Dia tidak menyerah, tapi dia menyedengkan telinganya kepada Tuhan dengan satu niat yang murni. Aku mau membahagiakan anak-anakku, mau membuat mereka sehat. Hari ini, mari kita mulai dengan satu niat yang murni. Di tengah badai, di tengah masalah, kita coba tetap murni melakukan yang bisa kita lakukan dan izinkan Tuhan untuk menuntun kita. Kalau Resi bisa
untuk mendapatkan resep langsung dari surga. Kita pun bisa mendapatkan jalan keluar dari surga untuk masalah-masalah kita. Jangan putus asa, saudara. Jangan menyerah. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Bahkan kita tanggalkan semua apa yang menjadi potensi kita dan kita lakukan yang tidak baik. Tapi hari ini saya berdoa, saya berharap, saya sungguh-sungguh mendukung. Mari kita mengambil pelajaran dari apa yang ditestimonikan oleh Resi Helen, the owner daripada The Mamci Dessert. Dan kalau beliau bisa, kita juga pasti bisa. Saya ingat Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihinya. Jadi persoalan bukanlah ancaman, tapi persoalan adalah sebuah jalan untuk kita bisa mengeksplor, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, untuk kita diberikan oleh Tuhan berkat-berkatnya. Hari ini Resi bisa tersenyum karena dia bisa nengok ke belakang dan bilang, siapa aku? Kalau hari ini aku bisa bake makanan-makanan yang enak, semua dari Tuhan. Dia berjanji untuk kembalikannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, semua mama-mama yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama mau belajar dari apa yang Tuhan akan bicara kepada kita. Karena sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Sampai hari ini dia mau menuntun anak-anaknya untuk bisa mendapatkan solusi atas kehidupannya. Dan hari ini dengan sukacita saya mau berdoa untuk kita semua agar Tuhan yang sama yang telah menolong Resi, dia akan menolong kita semua dan menyampaikan jalan keluar atas masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sebuah testimoni yang luar biasa. Dari seseorang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi Engkau dengan tuntunanmu membawa dia menjadi seseorang yang bisa membuat makanan yang enak. Bukan itu saja. Dan menghasilkan banyak orang yang bisa menikmati hasil resep yang dari surga ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa kalau hari ini ada orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang dalam ketakutan, orang-orang yang kecewa, mereka marah oleh keadaan yang tidak enak, yang tidak beruntung, yang menakutkan, yang begitu mengagetkan datang ke hidup mereka. Bapa, kami berdoa sebagaimana Engkau membuka jalan keluar bagi Resi, Engkau Tuhan yang sama yang akan melakukannya bagi setiap pemirsa sekalian. Saya undang kita, mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan minta kepada Tuhan jalan keluar. Minta kepada Tuhan hikmat, minta kepada Tuhan pengertian untuk setiap masalah yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa mengalami jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan, siapapun mereka yang mengangkat tangan hari ini, berikan jalan keluar, berikan Tuhan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu, sehingga mereka Tuhan dapat melalui masalah mereka dengan tuntunan daripada-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Bukan cuma Resi yang Tuhan tuntun, yang Tuhan berikan jalan keluar. Setiap kami yang percaya, Tuhan pun akan memberikannya. Dan hari ini kami percaya, mujizat sudah terjadi. Kami akan mendengar kesaksian. Ada banyak orang yang mengalami jalan keluar oleh karena Tuhan menuntun mereka di tengah badai, di tengah masalah mereka. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk Engkau Allah yang baik. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Terima kasih Engkau Bapa yang agung, yang perkasa, yang mengasihi kami dengan demikian rupa. Kami menerima berkat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Mari pemirsa yang percaya, Tuhan memberikan kepada Anda jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Dia siap untuk mendengar doa-doa kita. Bersama kita katakan amin. Amin. Resi mungkin bisa mengajak para pemirsa di seluruh Indonesia untuk mereka bisa like, subscribe, komen, ya, dan share akan video testimoni ini, dan banyak mereka akan diberkati. Ya, mari pemirsa di seluruh Indonesia, jangan lupa klik, komen, dan share acara Terima Kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Jangan lupa ya pemirsa. Oke, thank Kita you. sebanyak-banyaknya agar Ya, banyak yang sebanyak-banyaknya. diberkati. Like dan komen dan share sebanyak-banyaknya supaya Yes. banyak orang diberkati. Yes, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan jumpa lagi Sabtu depan jam 9 pagi hanya di podcast Terima Kasih Tuhan dengan berbagai macam testimoni yang pasti akan memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah, shalom Ima. Terima kasih, shalom Desi. Sampai Ya. jumpa ya. Sampai jumpa Ima, makasih banyak. Ya, Tuhan ya, berkati. sama-sama, Tuhan berkati. Dadah. Dadah. Tuhan, Engkau ada di saat ku susah.